Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu Wabarakatuh. wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, Bapak. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gak ngantuk kan? Ya, lemes dikit, Pak. Iya. Iya, oke. Yang sedang puasa ya moga-moga husnul khotimah puasanya. Oke, pada siang hari ini ya kita mereview kembali wawasan kita ya. Ya, dulu kita belajar Iqra ya dengan tajwidnya. Ya ini refresh aja ya. Eh, Ya mungkin kita banyak lupa ya istilahnya itu kan. Tapi bacanya betul. Itu sama analoginya seperti apa dialog antara Dani Ahmad dengan Andra Ramadan. Jadi Mas Andra itu pintar memainkan gitar ya, tapi tidak tahu nama-nama chordnya. Ada yang tidak tahu dan Ahmad Dhani ada yang tahu seperti itu. Tidak masalah ya, yang selama bacaan kita eh, masih baik betul ya. Ya karena kecuali kalau kita jadi guru TPQ itu ya harus hafal ya. Nah, bukan hanya tahu bacanya tapi namanya. Ya saya kira itu. Mari kita awali dengan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompok berapa nih yang presentasi? Di Silakan. kelompok 5, Bapak. Kelompok 5 ya. Silakan dimulai. Eh, siapa? Baik, Bapak. Maaf, Bapak, ditunggu sebentar, ada sedikit kendala. Mbak Tiwi, apakah sudah bisa di-share PPT-nya?
Maaf, Bapak, ini teman saya yang mau nge-share PPT-nya, kebetulan belum bisa masuk, Bapak. Bagaimana? Ini tadi teman saya yang mau meng-share PPT, kebetulan belum bisa masuk karena kendala keluar terus, Bapak. Oh, minta dikirim via WA coba itunya materinya. Saya yang share nggak apa-apa. Baik, Bapak akan saya kirim. Iya. Pemberitahuan. Bentar ya ini on proses. Over. Oke, masuk. Oke, finish. Silakan, bisa dimulai. Baik, Bismillah. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman semuanya untuk kendala tadi. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Izinkanlah kami dari kelompok 5 matkul agama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk membahas hukum nun sukun dan tanwin. Bisa dilanjut, Bapak? Adapun anggota kami ada saya sendiri, Salsabila Nimatul Khairiyah, dengan NIM 20250404023 dan teman saya Retno Galuh Pratiwi dengan NIM 202504022 dan Iza Nurul Fadilah dengan NIM 20250. Ya, dilanjutkan Bapak. Kenapa sih kita harus mempelajari hukum tajwid? Karena setiap hari kita pasti berkaitan dengan Al-Quran, yang mana kita pasti membaca Al-Quran dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bisa dilanjut, Bapak? Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama tentunya ada macam-macam hukum nun sukun dan tanwin, kemudian pengertian dan cara membaca hukum nun sukun dan tanwin. Selanjutnya, Bapak. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada berapa sih? Teman-teman ada yang tahu? Ya, hukum nun sukun itu sebenarnya ada 5. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 saja, yaitu ada idhar halki, idham bihunnah, idham bilahunnah, dan iklab. Yang pertama ada idhar halki. Idhar halki itu terjadi apabila ada tanwin atau an-inun juga nun sukun ketika bertemu dengan huruf hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Cara membacanya itu jelas. Dan contohnya itu ketika ada tanwin bertemu dengan nun sukun. Yang pertama, ketika bertemu dengan hamzah. Contohnya, min ahlil kitab. Min nun sukun bertemu dengan hamzah, dibaca jelas, min ahlil kitab. Kemudian ketika ada tanwin, kullun amana, dibaca jelas juga, kullun amana. Kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan ha, contohnya, wa khalaqa minha zaujaha. Minha, di sini nun sukun bertemu dengan ha. Kemudian salamun hiya, dhamma tanwin bertemu dengan ha. Kemudian yang ketiga ada ketika bertemu dengan ain. Min ilmin, nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian ajuran azimah, fathah tanwin bertemu dengan ain. Ketika bertemu dengan ha, contohnya wanhar, nun sukun bertemu dengan ha. Kemudian alimun hakimun, dhamma tanwin bertemu dengan ha. Kemudian contoh bertemu dengan ghain, min ghairikum, la ghafurun ghafur, la afuwun ghafur. Kemudian ketika bertemu dengan kha, man khasyar rahman, nun sukun bertemu dengan kha. Kemudian qaumun khasimun, dhamma tanwin bertemu dengan kha pada kalimat qaumun khasimun. Ya. Kemudian selanjutnya maaf, tadi saya keluar sebentar. Yang kedua, idgham bihunnah. Idgham bihunnah ini apabila ada
tanwin, an, in, un, atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya itu mengidghamkan atau memasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah atau dengung yang dipanjangkan. Contohnya itu apabila ada tanwin atau nun bertemu dengan ya. Contohnya an beriba. Di sini nun sukun masuk ke dalam huruf ya. Ayyal beriba. Kemudian khayrayyarah. Tanwinnya masuk ke dalam ya. Khayrayyarah. Kemudian ketika bertemu dengan nun, min nutfatin. Nun sukun bertemu dengan nun. Min nutfatin. Di sini ada gunnah. Kemudian ketika tanwin bertemu dengan nun, syai'in nukur. Kasrah tanwin bertemu dengan nun. Kemudian ketika bertemu dengan mim, mim ma'in. Bertemu dengan mim ketika tanwin, suhufan mutahharah. Kemudian tanwin atau nun sukun bertemu dengan wawu. Contohnya di sini miwaliyin wala nasir. Miwaliyin di sini nun sukun bertemu dengan wawu. Kemudian waliyin wala nasir. Fathah tanwin bertemu dengan wawu. Ya, bisa dilanjut Bapak. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Di sini ada kata-kata bila gunnah artinya tanpa gunnah. Nah, di sini itu terjadi uh, apabila tanwin an inun atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf lam ro karena huruf dari idgham bila gunnah itu ada dua, lam dan ro. Cara membacanya itu tanpa gunnah dan dimasukkan ke huruf berikutnya. Contohnya ketika bertemu dengan lam millabanin. Di sini jelas ya, tanpa guna millabanin, tetapi dengan dimasukkan. Kemudian ketika tanwin bertemu dengan la, musaddiqan lima. Ya. Kemudian nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ro. Ya, ketika nun sukun bertemu dengan ro, contohnya adalah lair roja'na. Di sini nun sukun bertemu dengan ro. Lair roja'na. Kemudian la raufun la raufur rahim. Ya. Yang terakhir ada hukum bacaan iklab. Iklab ini terjadi apabila ada an, in, un atau nun sukun bertemu dengan ba. Jadi huruf iklab di sini itu cuma ada satu, yaitu ba. Cara membacanya itu mengubah huruf ba menjadi mim. Contohnya, eh, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, contohnya layum badanna. Di sini nun sukun bertemu dengan ba. Awalnya itu layun badanna, tetapi karena di sini ada hukum iklab, maka mengubah suara ba menjadi suara mim. Layum badanna. Kemudian yang kedua, contohnya zaujim bahij. Nah, di sini kasrah tanwin bertemu dengan ba. Selanjutnya, Bapak. Nah, karena materinya sudah selesai, jadi apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nanti kami akan membuka pertanyaan 3 penanya dari D3 dan 3 penanya dari S1. Dimohon untuk teman-teman yang ditunjuk, nanti bisa mengetikkan soalnya di kolom chat ya. Terima kasih teman-teman. Maaf, ini kelas kelas gabungan sih. Silakan Mbak Nufa. Maaf, Mbak Salsabila. Betul Bapak, ini Oh, saya baru tahu ya, nih. Oke, oke. Nanti saya buka ya ini simak. maaf Bapak. S1 kebidanan ya. Dengan S1 Ya, kebidanan. Oh, jadi betul. saya baru tahu. Oke, Ya, silakan dilanjut. maaf ya Bapak. Ya, silakan Mbak Nufa dan Mbak Tiwi untuk memilih teman-teman. Boleh dari D3 dulu ya.
Desi dari D3 Kebidanan mau bertanya? Boleh. Desi dari D3 Kebidanan. Desi apa? Enggak. Pertanyaan? Desi atau dia? Desi kan? Desi kok Mbak Desi, Desi atau Mbak Agnia yang mau saya bertanya? Agnia. Oh ya, maaf. Boleh pertanyaannya? Ayat mengapa hidung Yahuda hanya berlaku untuk huruf lam dan ro? Jelaskan alasannya berdasarkan ilmu tajwid. Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan saya tampung dulu ya. Dan yang lainnya dari D3, dua lagi. komentar Mbak Aura dari Mbak D3 Agni. Kebidanan. Oke, izin bertanya. Mengapa hukum idgham terjadi hanya apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf tertentu? Jelaskan hikmahnya dalam menjaga keindahan bacaan Al-Quran. Baik, terima kasih. Biasa sama. Mbak Nova bisa dipilih satu lagi dari D3 Kebidanan. Mbak Nai boleh, Mbak Nai Aini. Baik, terima kasih. Mengapa izhar halki disebut sebagai jelas dalam mengucapkan huruf hijaiyah dan sebutkan contohnya? Dari yang S1 akan dipilih 3 juga ya. Mbak Nova bisa dibantu pilih satu lagi. Dari S1. Ini yang kelompokan siapa yang mau bertanya? Ika, Zaskia, Bella, atau Sepri? Ika. Ika ya boleh. Baik ya, saya izin bertanya. Tadi kan dijelasin bahwasannya kalau baca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwidnya. Karena kan kalau semisal tidak sesuai, terus ada perubahan panjang pendek dan juga apa ya hurufnya, itu kan bisa merubah makna. Nah, itu tetapi selain itu juga membaca Al-Quran kan kayak harus ya nggak harus sih, tapi kalau bisa disertai dengan seni, itu dengan cara membaca yang bagus, gitu kan. Nah, pertanyaannya gini, apabila ada seorang yang membaca Al-Quran itu dengan suara bagus, merdu, akan tetapi masih salah di tajwidnya, apakah bacaannya itu tetap bernilai ibadah atau tidak? Baik, Mbak Ika. Terima kasih. Sama
Untuk Kak Maudi, Lili, Liza, Gita, siapa yang mau bertanya? Lili mau bertanya. Aduh, berisik. Pertanyaan dari saya adalah, bagaimana tanda baca Al-Quran mempengaruhi tajwid? Seperti itu. Menunggu. Udah, makasih. Sama-sama. Dari S1 satu lagi ya, dari Kak Ika, Zaskia, Bella, Septri. Siapa yang mau bertanya lagi? Ini mau bertanya. Di sini kayaknya udah sih aku tuh. Untuk Kak Nufa, apakah sudah semua ya? Sudah. Izin bertanya, nama saya Gita Rosiana Saputra Hati. Izin bertanya, pada awal Al-Quran diturunkan itu kan belum ada tanda bacaan ya, mungkin apa emang iya kan Iya, ya? betul. Terus kapan tanda baca Al-Quran itu mulai ditulis kembali? Ada aturan tanda baca Al-Quran. Terima kasih. Terus mati. Diurut. Baik, izin menjawab pertanyaan mengapa idgham bila gunah hanya berlaku untuk lam dan ro. Bila gunah hanya berlaku untuk huruf lam dan ro karena keduanya memiliki sifat fonetik khusus yang mempengaruhi cara pengucapan nun mati atau tanwin saat bertemu kedua huruf ini di dalam tajwid Al-Quran karena satu, sifat huruf lam dan ro disebut sebagai huruf qalqalah dan memiliki getaran khusus saat diucapkan. Gimana, apakah sudah menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Agnia? Bagaimana Mbak Agni, apakah sudah menjawab? Sama-sama. Untuk pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa hukum idgham terjadi hanya apabila nun atau tanwin bertemu? Tentu jelaskan hikmahnya dalam menjaga keindahan bacaan Al-Quran. Jadi udhum idgham atau peleburan terjadi saat nun mati atau tanwin bertemu huruf tertentu supaya membantu kelancaran dan keindahan bacaan Al-Quran. Dengan hikmah seperti ini, yaitu mempermudah pengucapan, menghindari kekerasan suara, mengharmoniskan nada bacaan, menjaga makna dan kejelasan, dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apakah sudah bisa menjawab, Mbak Terima Aura? kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaannya selanjutnya, kenapa baca Al-Quran itu harus sesuai tajwid? Apabila ada seseorang
yang membaca Al-Quran dengan membaca merdu tetapi salah dengan tajwidnya, apakah dinilai ibadah itu baik atau tidak? Jadi kenapa baca Al-Quran itu harus sesuai tajwid? Tajwid itu kan cara bacaan yang benar, termasuk makhraj huruf, sifat dan hukum seperti idgham atau idhar supaya bacaan kita dihormati kalam Allah Subhanahu wa taala dan jaga makna asli dari ayat. Dalam dalil utamanya Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Ya, artinya bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan, indah dan benar. Ulama seperti Imam Nawawi dan Syekh Al-Jazari bilang tartil ini termasuk tajwid karena tanpa itu bisa berubah maknanya. Misal salah baca jadi maknanya itu jadi makna haram itu jadi halal atau bikin bacaan itu jadi kasar. Apakah sudah bisa menjawab? Ya Allah sudah, terima kasih. Sama-sama. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Gita. Pertanyaannya, kapan tanda baca Quran mulai ditulis kembali? Apakah betul? Ya, betul. Ya, izin menjawab. Tanda baca Al-Quran mulai ditulis kembali pada masa dinasti Umayyah sekitar abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan sekitar tahun 40-an Hijriah. Tahap kedua pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan sekitar tahun 70-an Hijriah. Dan tahap ketiga pada abad kedua Hijriah, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi memperkenalkan sistem harokat yang lebih sistematis termasuk tanda fathah, kasroh, domah, sukun, dan tasydid yang kita kenal sekarang. Dengan demikian, tanda baca Al-Quran terus berkembang dan disempurnakan untuk memudahkan pembacaan dan memahami makna Al-Quran. Apakah sudah terjawab, Mbak Gita? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izinkan menjawab pertanyaan tentang bagaimana tanda baca Al-Quran itu mempengaruhi tajwid. Tanda baca Al-Quran sangat berpengaruh pada tajwid itu karena satu, menentukan cara berhenti atau wakaf. Tanda baca seperti mim, lam alif atau takwil mengajarkan kita kapan harus berhenti, melanjutkan atau mengulang. Itu juga pelafalan yang tepat, tanda-tanda seperti fathah, kasroh, domah menunjukkan harokat atau vokal yang menentukan bunyi huruf sehingga bacaan tidak salah arti. Menanda idgham, iqlab, idhar, dan gunah, ada tanda khusus yang menandai di mana penerapan hukum tajwid seperti idgham atau melebur atau gunah, bunyi dengung harus dilakukan. Yang keempat juga menghindari kesalahan makna